Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita ucapkan kalimat mulia kepada Zat yang Maha Mulia, Maha Adil, Maha Bijaksana. Karena memang Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta Allah, sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga Allah bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan kita kitab Bulughul Maram, dan siang ini kita masuk ke bab yang ketiga, syarat-syarat salat. Sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar masalah azan. Hadis yang pertama teman-teman sekalian berhubung dengan syarat-syarat salatnya. Tentu syarat teman-teman sudah tahu ya, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu perbuatan, namanya syarat. Jadi kalau misalnya kita mau kerja di satu kantor, ada syaratnya. Apa saja syaratnya kita penuhi. Atau mau ngedaftar atau mau kuliah di satu kampus misalnya, maka ada syarat-syaratnya. Maka syarat ini harus dipenuhi. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi supaya sebelum melakukan kegiatan. Maka seperti itulah kurang lebih syarat-syarat solat ini maknanya sama. Hadis yang pertama 159 dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza fasa ahadukum fis salati falyansarif wal yatawadda wal yu'idis salah." Apabila salah seorang dari kalian buang angin dalam solat, maka hendaklah dia keluar, berwudu dan mengulang solatnya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita teman-teman sekalian, kalau syarat sahnya solat adalah wudu. Artinya tanpa wudu tidak sah solat seseorang. Dan kalaupun dia lagi solat kemudian batal dengan mengeluarkan angin, atau tentu dia lupa, baru selesai rakaat pertama, dia baru ingat kalau dia belum wudu, maka di sini harus yang dia lakukan, dia memberhentikan sholatnya. Makna hadis hendaknya dia keluar adalah dia berhentikan sholatnya, berwudu kembali, kemudian mengulang sholatnya. Jadi jelas sekali di sini syarat sholat yang pertama adalah wudu. Harus dalam keadaan suci. Dan wudu tentu sudah kita bahas dan contohkan tata caranya pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang tidak bolehnya seseorang sholat tanpa wudu. Artinya kalau dia lagi sholat kemudian dia teringat kalau dia tadi belum wudu, nggak boleh dia lanjutin. Nggak boleh dia lanjutin, mungkin karena dia malu sama orang di sebelah dia lanjutin, nggak boleh dilanjutin. Atau dia keluar angin, kemudian dia malu kalau dia keluar dari saf, lalu dia tetap lanjutkan sholat, nggak boleh dia lanjutin. Larangan di sini berarti berdosa orang kalau dia tetap paksakan diri sholat tanpa bersuci. Makanya di sini sabda Nabi SAW tegas, apabila salah seorang dari kalian buang angin dalam sholat, maka hendaklah dia keluar, langsung dia keluar. Falyansarif, ada fi'lul amr di sini, kata perintah. Berwudu dan mengulang sholatnya. Hadis ini riwayat Imam 5 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tentu di sini ada sebagian ulama mengatakan hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama hadis, sebagian di antara mereka. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Syekh Albani tentang masalah hadis ini. Walaupun sebenarnya penyusun buku Bulughul Maram mengatakan hadis ini sesuai dengan Ibnu Hibban sahih. Bahkan ke Imam 5 mereka meriwayatkan hadis ini kecuali Ibnu Majah. Yang jelas hadis ini dipegangi oleh para ulama hadis dan dianggap sebagai sebuah hukum. Hadis selanjutnya
160 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabahu kay'un aw ru'afun aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam." Disebutkan dalam hadis, tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Dan di sini lemahnya memang dalam arti kata tidak dipakai, ya. Bukan seperti hadis yang pertama, memang ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Dikatakan di sini barang siapa yang terkena muntah, baik dia muntah atau dia kena muntah orang lain, mimisan atau madhi, maka hendaklah dia berpaling dari sholatnya, dia keluar dari sholatnya dan berwudu. Kemudian hendaklah dia meneruskan sholatnya, dan dalam hal itu dia tidak berbicara. Ya, tapi sekali lagi saya bilang hadis ini berbeda. Di sini lemahnya, memang hampir semua ulama hadis sepakat masalah itu, maka tidak dipakai. Karena muntah tidak membatalkan sholat. Begitu pula dengan darah yang keluar dari hidung, mimisan, juga tidak membatalkan sholat. Kalau madhi, ini lain, ada hadis yang lain. Kalau madhi memang betul-betul membatalkan wudu. Kalau seseorang dia yakin pada saat dia kencing, sebelum sholat sempat tetesan terakhir kencing atau dia cebok, dia temukan ada madhi, ada cairan kental yang keluar karena dia terangsang. Kemudian dia buru-buru saja, dia enggak memastikan madhinya bersih semua. Dia tahu kemungkinan ini akan keluar, lalu kemudian dia tutup celananya, lalu dia sholat, maka ini sholatnya tidak sah karena wudunya pun tidak sah di sini. Madhi membatalkan wudu, membatalkan juga sholat. Tapi kalau muntah sama mimisan tidak ada hubungannya sama sekali. Sebagian ulama mengatakan muntah itu mirip dengan lendir yang ada di tenggorokan, karena ada hadis Nabi SAW yang membolehkan beberapa sahabat yang sedang flu berat, batuk, pada saat mereka mengeluarkan lendirnya dibolehkan. Kata Nabi SAW, keluarkanlah lendir kalian ke arah kiri kalian, karena di hadapan kalian ada Allah, di sebelah kanan kalian ada malaikat. Tapi hadis ini diangkat oleh penulis ingin dijelaskan karena ini hadis dilemahkan oleh umumnya ulama hadis, maka tidak dipegangi sebagai sebuah hukum. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ada hadis yang mengatakan kalau kena muntah atau kena mimisan keluar dari hidung berarti sholatnya batal, harus wudu. Apalagi lafaz hadis ini dikatakan dia boleh keluar, dia wudu lagi, kemudian dia lanjutkan sholatnya selama dia tidak berbicara. Makna seperti ini kata ulama hadis tidak mungkin ada dari Nabi SAW. Hadis yang selanjutnya 161 dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yakbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid balik kecuali yang dengan memakai kerudung. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan ini juga disepakati oleh para ulama hadis tentang kesahihan hadis ini. Yang dimaksud tidak akan diterima salat wanita yang sudah balik atau haid kecuali menggunakan kerudung, artinya menutup auratnya lengkap kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau anak kecil sebelum balik, perempuan ikut-ikutan sholat sama orang tuanya, enggak ada masalah buat dia. Tetapi kalau sudah balik, wajib tidak boleh sehelai rambut pun kelihatan. Berarti syarat sahnya sholat yang kedua selain wudu adalah tutup aurat, tertutup aurat. Dan wanita hanya boleh memperlihatkan wajah dan telapak tangannya saja. Ini dilakukan di sholat, juga dilakukan pada saat khidbah atau pelamaran. Seorang wanita boleh memperlihatkan wajah dan telapak tangannya. Juga ada sebagian ulama mengatakan dalam umrah dan haji, pada saat dia lagi melakukan, lagi ihram, maka yang bercadar biasanya membuka cadarnya. Selanjutnya yang ketiga, hadis selanjutnya adalah kita masuk ke masalah yang ketiga.
Maaf, ini masih masalah syarat yang kedua, masalah aurat ya. Hadis 162 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "In kana thawbu wasi'an faltahif bihi." Apabila kain itu lebar, maka berselimutlah dengannya, yakni di dalam solat. Dan riwayat Imam Muslim, hadis Bukhari Muslim, "Fakhalif baina tarafaihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi." Maka silangkanlah antara kedua ujungnya, dan jika ia sempit maka pakailah sebagai sarung. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat keduanya juga dari Abu Hurairah atau riwayat yang selanjutnya masih sama masalah kain yang menutup aurat dalam solat. La yusalli ahadukum fit thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Janganlah salah seorang dari kalian solat dengan satu helai kain sementara kain itu tidak tersampir di atas pundaknya sedikit pun. Dan hadis ini tentu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga riwayat ini nomor 162 terdiri dari 3 riwayat. Yang pertama tadi, kalau seandainya memiliki kain yang lebar, dia tidak punya baju selain itu, kain saja, maka dia boleh menyelimuti dirinya dengan kain tersebut dari pundak kalau laki-laki sampai ke kakinya. Kalau perempuan tentu dia menarik dari kepalanya supaya rambutnya tidak kelihatan dan terlihatan cuma wajah dan telapak tangannya. Riwayat yang kedua dikatakan kalau misalnya baju itu tidak memiliki kancing atau penahan, maka dia mengikat setiap ujung kain tersebut. Jadi maksudnya dililitlah di badan sehingga memang menjadi tertutup rapat. Kemudian riwayat yang lain juga yang ketiga tadi dikatakan, dan tidak boleh seseorang sholat sementara dia punya satu lembar kain dan pundaknya kelihatan. Laki-laki pun tidak boleh, kan aurat laki-laki sebenarnya perutnya sampai lututnya ya. Tapi dalam sholat tidak bisa, harus pundaknya tertutup. Seperti sering dilakukan oleh orang yang sedang umrah, ihram. Karena dia punya izar dan rida, kain di bawah dan kain di atas, maka biasanya kain yang di atasnya ditaruh sama dia di sebelah lalu dia sholat, karena dia anggap aurat dia dari pusarnya sampai lututnya. Berarti kalau pundaknya kelihatan nggak masalah. Nah ini keliru. Ini keliru. Tetap dalam hadis kita Bukhari Muslim disebutkan tidak boleh seseorang sholat, laki-laki apalagi perempuan ya, kalau bagian pundaknya tidak diletakkan kain. Makanya di sini sebagian ulama mengatakan batas minimal aurat laki-laki itu adalah perut, pusar sampai lutut. Tapi batas adabnya, tata keramahnya adalah harus dari pundaknya sampai ke atas mata kakinya. Dan ketiga hadis ini sudah menjelaskan kepada kita dengan hadis sebelumnya 161 tentang syarat sahnya sholat. Yang kedua adalah tutup aurat. Selanjutnya hadis 163 masih berhubungan dengan masalah aurat juga ini. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izar?" Qala idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha. Bolehkah seorang wanita sholat dengan memakai jubah dan kerudung tanpa sarung? Beliau menjawab, boleh asalkan jubahnya panjang hingga menutup punggung telapak kakinya. Artinya boleh nggak kalau orang perempuan misalnya habis mandi, maaf di rumah, kemudian dia langsung saja pakai abaya misalnya atau jubahnya dia tanpa memakai pakaian di dalam, dia langsung pakai jubahnya lalu dia pakai jilbabnya nutupin wajah telapak tangan saja yang kelihatan, tapi memang dia tidak pakai pakaian dalam, tidak ada sesuatu yang dipakai di dalam kecuali jubahnya saja. Bolehkah dia sholat? Kata Nabi SAW, boleh. Asal punggung telapak kakinya tertutup, artinya jubahnya sampai menguntai ke lantai sehingga telapak kakinya tidak kelihatan, karena telapak kaki wanita aurat. Ini juga menjelaskan tentang tutup aurat di dalam sholat. Kemudian hadis 164 dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah fa ashkalat alaina al-qiblah فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت الآية
fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Syarat sahnya solat yang ketiga adalah menghadap kiblat. Dan ini hadisnya. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi SAW di suatu malam yang gelap gulita, hingga kami bingung menentukan arah kiblat dalam satu perjalanan di padang pasir. Gelap gulita, nggak kelihatan apa-apa, nggak tahu kiblat kemana. Lalu kami sholat. Maka ketika matahari sudah terbit di pagi hari, waktu kami bangun tidur, kami baru sadar ternyata kami sholat tidak ke arah kiblat. Maka turunlah firman Allah, dan kemanapun kalian menghadap maka disitulah wajah Allah. Al-Baqarah 1:15. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau melemahkannya. Tetapi hadis ini disebutkan oleh Syekh Albani dengan hadis hasan di ghairihi. Artinya dia boleh dipakai karena ada hadis-hadis lain yang menguatkannya. Yang jelas di sini kita ambil pelajaran syarat sahnya solat yang ketiga adalah menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kalian menghadap maka disitulah wajahnya Allah. Dalam arti kata, kalaupun menghadap ke arah, punya dua makna ayat ini. Kalau kalian pun mengarah ke Masjid Haram Mekah, ke Ka'bah, dan kalian di luar lokasi Ka'bah, maka yang kita hadapkan adalah bukan pas di Ka'bahnya, tapi di Masjid Haramnya. Makna ini sesuai dengan firman Allah tentunya, ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kalau kalian salat, arahkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram, bukan ke arah Ka'bahnya. Karena kalau arah Ka'bah bisa orang meleset, Ka'bahnya tidak terlalu besar seluruh dunia ini. Tapi kalau ke arah ke Masjidil Haram luas. Sebagian ulama mengatakan Masjidil Haram adalah semua wilayah haram. Artinya semua wilayah haramnya Mekah itu orang terarahkan, maka sudah terarah ke kiblat. Makanya sebagian ulama mengatakan solat di Masjidil Haram 100.000 pahala itu bukan cuma di dekat Ka'bah, tapi seluruh wilayah haram masjidnya 100.000 pahala. Makanya penduduk Mekah tidak ada yang pergi berdesak-desakan ke dekat Ka'bah kecuali mereka mau umroh atau mereka mau tawaf. Umumnya mereka sholat di rumah-rumah, di masjid-masjid dekat rumah mereka, karena masih di wilayah haram, masih di wilayah haram, dianggap sama 100.000 pahalanya. Ini sudah umum fatwa ulama yang ada di Saudi sekarang. Maka disuruh arahkan wajah ke arah Masjidil Haram, bukan ke arah Ka'bahnya langsung, karena ke arah Ka'bah langsung agak sulit kecuali kita berada di depan Ka'bah. Makanya sejadahnya Masjid Haram ditarik, diatur sedemikian rupa yang pas menghadap Ka'bah. Tapi orang kalau jauh kayak kita di Indonesia, orang di Amerika, maka arahnya ini harusnya ke Masjidil Haram. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua di sini yang diambil daripada hadis bahasan kita, kalau seandainya ada orang yang tidak tahu kiblat seperti kasus sahabat dan Nabi SAW di sini, mereka perjalanan mereka tidak tahu. Ternyata mereka tadi salah arah kiblatnya. Sebagian ulama hadis mengatakan ini terjadi di sholat subuh. Mereka mau bangun sholat subuh, masih gelap, kemudian mereka coba sholat, terkah kiblat kemana? Ternyata mereka setelah terbit matahari baru sadar, oh kiblat ternyata menghadap sana. Tadi kita sholat salah kiblatnya. Kalau ini kejadiannya memang betul-betul tidak tahu dan berusaha, maka tidak masalah, tidak perlu diulang sholatnya. Karena makna firman Allah tadi, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kalian berada maka arahkanlah, disitulah kalian temukan wajah Allah. Maksudnya adalah kalian sudah menghadap ke kiblat karena sudah niatnya seperti itu. Dan ayat ini juga digunakan oleh para ulama tentang masalah orang kalau berada di perjalanan, di atas pesawat, di kereta api, kita nggak mungkin arahkan kepala kita ke kiblat. Apalagi kalau dalam kondisi memang pesawat lagi goyang atau memang tidak jelas arahnya, gitu ya. Kita kesulitan untuk sholat berdiri sehingga bisa menghadap kiblat, ya. Kecuali memang ada beberapa penerbangan, di antaranya Saudi, ya. Saya tahu Saudi Airlines itu punya
menyiapkan di belakang sekali dekat ekor pesawatnya itu ada musola kecil. Saya pernah sholat itu mungkin cukup mungkin untuk 9 orang kali ya, imam satu, 4 orang setiap saf, 4 atau 3 orang ya, 2 saf, jadi ada 1 sama imam jadi 9 orang, itu cukup. Nah itu mungkin kita bisa pastikan kalau kita lagi menuju ke Saudi, berarti kita sholatnya sesuai dengan kepalanya pesawat karena lagi menuju ke Saudi, ke kiblat. Tapi kalau pulang dari Saudi ke Indonesia berarti kita membelakangi pesawat ya kan, karena dia pulang membelakangi kiblat. Kalau kita pergi tadi dari Indonesia ke Saudi, kita sholat sesuai dengan mulutnya pesawat atau arah depannya, kursi-kursi semuanya. Kalau kita lagi pulang dari Saudi ke Indonesia berarti kita membelakanginya karena kiblat di belakang. Nah kalau ini lain, tapi di saat orang tidak bisa menentukan, dia tidak bisa sama sekali, kondisi misalnya kereta api lagi jalan arah lawannya kiblat ke belakang, dia ke sana. Tidak mungkin juga sholat di gang-gang, akan mengganggu orang lain. Di pesawat juga begitu, misalnya ada pesawat yang tidak menyiapkan tempat sholat, maka dia sholat duduk di kursinya. Dan ini terjadi, diambil juga dari ayat ini, dan pernah Nabi SAW sholat di atas untahnya dalam perjalanan. Dikatakan di sini hadis yang lain yang masalah kiblat juga adalah hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu nomor 165 dalam buku kita. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah." Apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ini sahih karena dikuatkan oleh riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita kalau seandainya makna hadis ini ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah, antara timur dan barat adalah kiblat, maksudnya adalah kalau orang berada di perjalanan dan dia tidak bisa menentukan kiblat itu. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang tahu kiblat. Jadi nggak bisa misalnya kita tahu masjid kiblatnya ke sana nih, tapi karena hadis ini dia fahami antara timur dan barat dua-duanya semuanya kiblat, maka berarti boleh saja kita sholat menghadap sana atau menghadap sana, ya. Ini nggak benar. Dan ini pemahamannya adalah kalau seseorang berada di satu tempat yang tidak bisa dia tentukan arah kiblat atau dia kesulitan menentukan arahnya. Selanjutnya juga hadis 166 tentang bagaimana Nabi SAW sholat di atas untahnya kemanapun arah untahnya berjalan, karena menentukan arah kiblat pada saat lagi perjalanan tidak mudah. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bih." Hadits muttafaqun alaih. Aku melihat Rasulullah SAW sholat di atas hewan tunggangannya, menghadap kemanapun hewan tunggangannya menghadap. Al-Bukhari menambahkan, yumi'u bi ra'sihi walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Beliau memberi isyarat dengan kepalanya dan beliau tidak pernah melakukan hal itu pada sholat fardu. Hadis ini riwayat Bukhari. Riwayat potongan pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sampai pada lafaz aku melihat Rasulullah SAW sholat di atas tunggangan menghadap kemanapun hewan tunggangannya menghadap. Nggak disebutkan tentang masalah sholat wajib atau sholat sunnah. Tambahan riwayat Imam Bukhari dikatakan bahwasanya itu dilakukan oleh Nabi SAW tapi tidak pada sholat fardu. Juga dari riwayat Abu Daud dan dari hadis Anas yang berbunyi, saya bacakan dulu semua riwayatnya baru saya jelaskan. Wa kana idza safara fa arada an yatatawwa'a istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbara thumma shalla haitsu kana wajhu rikabi. Apabila beliau bepergian Nabi SAW lalu ingin melaksanakan sholat sunnah, beliau mengarahkan untanya ke arah kiblat lalu bertakbir. Kemudian sholat menghadap ke arah manapun kendaraannya menghadap. Dan hadis ini sanadnya hasan. Di sini teman-teman sekalian diberikan gambaran oleh para ulama hadis. Yang pertama, kalau seandainya seseorang lagi safar, kemudian dia bisa untuk mampir sholat, kayak kita lagi mengadakan perjalanan naik mobil ke Jawa Timur misalnya dari Jakarta, ketemukan banyak tempat istirahat, banyak musola, banyak masjid, penuh sepanjang jalan, kita bisa berhenti.
bisa menghadap kiblat dengan tenang, bisa sholat sambil berdiri, itu kita lakukan. Itu kita lakukan. Tetapi kalau dalam kondisi kayak tadi saya jelaskan, dan ini untuk sholat wajib, kalau dia mau sholat duha, dia mau sholat sunnah, maka Nabi SAW dalam hadis Bukhari tadi dikatakan mengerjakan sholat sunnah beliau di atas untahnya. Ada sebagian ulama mengatakan hadis-hadis ini terdapat pengecualian dari perilaku yang tadi kita jelaskan. Kalau orang tidak tahu di mana arah kiblatnya, atau dia kesulitan untuk menentukan arah kiblat karena kondisi tadi kayak kereta api, bus, ya, tidak bisa diarahkan sama dia, ataupun pesawat, maka ini hukumnya kembali kepada hadis tadi yang diriwayatkan Tirmidzi nomor 164. Kalau dia boleh sholat ke arah mana saja dia ketahui. Jadi hadis ini maksudnya adalah kalau orang sholat wajib, dia bisa mampir, dia bisa hadapkan kiblat, dia bisa sholat berdiri, dia lakukan. Tapi kalau dia tidak bisa, maka berlaku padanya hadis tadi yang Nabi SAW tidak mengetahui arah kiblat, hadis riwayat Tirmidzi 164 tadi. Kemudian beliau sholat ke arah mana saja yang beliau ketahui, walaupun besok paginya ketahuan ada kesalahan salah arahnya, tetap tidak diulangi sholatnya. Hadis 167 masih bicara masalah kiblat. Syarat yang ketiga sahnya solat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarata wal hammam. Semua tanah adalah masjid, bisa dijadikan tempat solat kecuali kuburan dan kamar mandi. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, dan hadis ini memiliki pembicaraan para ulama atau ada cacat dalam hadis. Dilihat di situ ada di footnote nomor 392, kalau sanad ini masih diperselisihkan oleh para ulama, namun hadis ini dianggap sahih sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan Al-Hakim dan Al-Zahabi juga, ya, mereka menyetujui masalah itu. Maka hadis ini dianggap adalah hadis yang sahih. Semua tanah adalah masjid, bisa dijadikan tempat solat kecuali kuburan dan kamar mandi. Berarti hadis ini memberikan gambaran kepada kita, kalau ada tadinya tanah kosong, nggak ada orang punya, kemudian tiba-tiba datang penduduk situ lalu dijadikan masjid, sholat, bisa. Atau ada orang tadinya punya rumah, dia ubah, diwakafkan jadi masjid, nggak pakai tinggal lagi, maka bisa jadi masjid. Atau ada tadinya tempat ibadah orang lain, kayak gereja, diturunkan semua salibnya oleh kaum muslimin, kalau mau lebih baik, lebih sempurna, mereka menebus nilainya. Mereka menebus nilainya, kemudian mereka menjadikannya sebagai masjid. Ini semua dibolehkan. Dan kalau kita tidak dapat masjid sama sekali, maka boleh seseorang sholat di mana saja. Karena semua bumi ini dijadikan masjid oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masjid, ya, disebutkan adalah nama tempat untuk sujud. Masjid dari sajada yasjudu masjidan, ya, tempat sujud. Maka semua tempat sujud bisa dikatakan masjid, walaupun tadinya bukan masjid, bukan tempat sholat, tapi jadi sholat. Misalnya saya pernah kasih contoh, kalau rumah saya misalnya 1000 meter, di depan bagian depan masjid 10 kali 10 saya ubah menjadi musalla atau masjid. Saya mengatakan ini saya wakafin, lalu kita sekat pakai triplek, itu sudah hukum-hukum masjid. Padahal tadi itu adalah rumah, karena dasarnya semua tanah boleh menjadi masjid kecuali kuburan. Kuburan nggak boleh. Kalau di tanah kuburan mau dibangun masjid pun, maka kuburannya harus dibongkar, dipindahin. Karena Nabi SAW melarang masalah itu. Begitu pula dengan kamar mandi. Ulama mengatakan khusus kamar mandi, kalaupun mau diubah, maka harus dibongkar total, termasuk seluruh saringan-saringan atau saluran pembuangan di bawahnya, walaupun sudah tidak dipakai, tutup semuanya, totalitas diblok semuanya, diubah, dirombak menjadi seperti tanah awal waktu belum jadi kamar mandi, maka itu boleh. Jadi nggak boleh kamar mandi kemudian diwakafin jadi masjid. Misal ada kamar mandi umum luas, kamar mandinya banyak, mungkin ada 100 kamar mandi,
orangnya mau wakafin jadi masjid, bekas kamar mandi. Ini dalam hadis nggak boleh. Kecuali memang tadi saya bilang dirombak total, diubah semuanya, termasuk saluran-saluran pembuangannya ditutup semuanya, seperti diubah kembali fungsinya seperti tanah masih kosong, baru bisa. Beda dengan rumah tadi. Kalau rumah saja kita langsung mengatakan ini rumah saya 10 kali 10 meter, saya jadikan masjid aja deh. Ya udah langsung jadi masjid. Kemudian di sini juga ulama membedakan, ada sebuah hukum yang penting, masalah tempat mandi dan WC. Ada perselisihan tentang ulama masalah itu. Kalau WC ini mutlak, tempat buang air besar, buang air kecil itu mutlak. Karena memang di dalamnya tidak boleh menyebut nama Allah. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke WC, baca doanya di depan pintu. Tapi kalau masuk ke kamar mandi, umumnya hanya untuk mandi. Zaman dulu kita di Indonesia dipisah. Ini WC, ini kamar mandi, pintunya lain. Kalau kamar mandi berbeda, karena dia mandi, dia membersihkan dirinya. Dia boleh wudu, dia boleh menyebut nama Bismillah di situ, gitu kan? Seperti sekarang ulama mengatakan kalau di kamar mandi yang sekarang sudah modern, wastafel ditaruh kamar mandi, kloset, WC juga di kamar mandi, shower tempat mandi juga di kamar mandi situ, digabung semuanya. Maka ini kalau terjadi seperti sekarang, wastafel dan tempat shower tetap berlaku hukum kamar mandi. Boleh dia wudhu, boleh dia membaca bismillah. Tapi WC nggak boleh. Di atas klosetnya dia nggak boleh menyebutkan itu. Nah ini tambahan manfaat saja yang disebutkan oleh para ulama berhubungan dengan hadis kita yang 167. Selanjutnya hadis riwayatkan Tirmidzi dan beliau mendhaifkan hadis ini. Dan ini umumnya ulama memang didhaifkan hadis ini sebenarnya. Tapi secara makna memang dia hampir sejalan dengan hadis yang 167. Saya bacakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalla fi sab'i mawatin al-mazbalah wal majzarah wal maqbarah wa qari'atit tariq wal hammam wa ma'atinil ibil wa fawqa dhahri baitillah. Nabi SAW melarang dilaksanakannya sholat di 7 tempat. Tempat sampah, tempat jagal menyembelih hewan, kuburan, di tengah jalan, kamar mandi, tempat menderumnya unta, maksudnya kandang unta, dan di atas atap Baitullah atau Ka'bah. Hadis ini dilemahkan oleh Imam Tirmidzi yang meriwayatkannya, dan juga Syekh Albani melemahkannya. Sebagian ulama fikih memegangi hadis ini, mengatakan sebagai cadangan dan berjaga-jaga, sebaiknya setiap muslim dan muslim memang tidak sholat di tempat-tempat itu. Karena memang tempat-tempat ini ada sebagiannya sudah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya ada kuburan di sini. Kemudian juga adanya tempat sampah. Jadi tempat sampah, kemudian tempat penyembelihan hewan karena banyaknya darah. Kemudian adanya tempat kandang unta. Ini sebenarnya masuk satu tempat yang kotor. Dikhawatirkan ada kotoran di situ. Sama dengan kasus tadi larangan untuk sholat di tempat buang hajat atau kamar mandi atau WC. Sementara di sini yang belum disebutkan dalam hadis lain hanya sholat di pinggir jalan atau di tengah-tengah jalan, sholat di atas Ka'bah, dan juga sholat di pinggir jalan dan sholat di atas Ka'bah. Dua hal ini, kalau sholat di atas, sama tiga, sama kuburan. Kuburan sudah jelas tadi hadisnya sahih melarang. Kemudian pinggir jalan ini secara ulama mengatakan secara adab, bukan pinggir jalan, maksudnya di tengah-tengah jalan. Orang lagi jalan, tempat umum orang berlalang, kemudian dia sholat tengah-tengahnya. Ini sudah umum, menjadi adab, tidak boleh orang mengganggu orang lain. Sementara yang terakhir sholat di atas Ka'bah, ini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan. Jadi waktu pembebasan kota Mekah saja,
Beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal radhiyallahu anhu azan di atas Ka'bah, tapi beliau sholat di dalam Ka'bah, beliau tidak sholat di atas Ka'bah. Maka berarti karena Nabi SAW tidak contohkan, dan hadis ini memberikan gambaran secara umum walaupun dia dilemahkan oleh para ulama hadis. Kata sebagian mereka, seorang muslim berjaga-jaga untuk tidak melakukannya. Termasuk dalam masalah kiblat ini adalah hadis 169 dari Abu Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian solat menghadap kuburan dan jangan pula duduk di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini yang dimaksud dengan la tusalli ilal kubur, jangan kalian solat menghadap kuburan, kata ulama adalah kalau kuburannya berada di hadapan dia. Langsung di sini dia solat, ini kuburannya. Satu lokasi, di dalam masjid ada kuburan. Maka ini tidak boleh. Tetapi kalau misalnya ini masjid kita, jauh di depan sana ada tanah pisah dengan masjid ini, sama sekali nggak ada hubungan sama masjid, cuma dia tanah diwakafin untuk kuburan dan sudah dikubur orang di situ. Maka ini berbeda hukumnya, tidak masuk dalam larangan hadis. Karena larangan sebenarnya kalau kuburan ada di dalam masjid itu, sehingga dia sholat kelihatan sekali memang dia seperti orang yang sedang sholat ke kuburan itu. Tapi kalau jarak antara kita di sini dengan kuburan yang jauh, ini tidak ada hubungannya sama sekali. Walaupun dia sebenarnya di arah kiblat kita. Karena kalau kita mau tarik ini kepada umumnya tadi, semua kuburan yang ada di depan masjid tidak boleh masjid itu dipakai sholat, maka banyak sekali yang tidak boleh dipakai sholat ini. Ya kan? Jadi yang hanya masuk dalam lokasi masjid itu tidak boleh sama sekali. Dan ada larangan juga di sini teman-teman sekalian, tidak boleh duduk di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat duduk. Ini perlu diingatkan bagi teman-teman yang sedang mengantar jenazah. Biasanya mereka sibuk duduk di atas kuburan sambil ngobrol atau menginjak kuburan. Ya. Ini semua ada larangan dari Nabi SAW, tidak boleh. Kita harus menghormati kuburan tersebut dengan cara mengantar jenazah, kemudian diturunkan, tidak boleh sambil melewati diinjak-injak dan juga duduk di atasnya dan juga sholat di situ. Dan pada saat Nabi SAW menziarahi kubur, beliau kebanyakan berada di pintu gerbang Baqi, lalu beliau memberikan salam secara umum. Jadi termasuk ziarah kubur Nabi SAW adalah tidak mendatangi satu persatu kuburan, tapi beliau memberikan salam dari pintu gerbangnya kuburan tersebut. Walaupun boleh orang mendatangi kuburan orang tuanya misalnya dari dekat, kemudian dia mengucapkan salam dan dia mendoakannya. Saksi bahasan tidak boleh sholat di kuburan atau menghadap kuburan kalau berhadapan langsung di satu lokasi dengan dia. Hadis 170. Di sini salah satu syarat atau syarat yang keempat sahnya sholat, tidak boleh ada najis. Tidak boleh ada najis baik di bajunya ataupun dipakainya ataupun di sandalnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjida falyanzur, fa in ra'a fi na'laihi adzan aw kadhara falyamsahhu wal yusalli fihima." Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, maka hendaklah dia memperhatikan jika dia melihat najis atau kotoran pada sandalnya, maka hendaklah dia menggosoknya dan sholat dengan memakainya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita syarat yang keempat sahnya solat harus bersih dari najis. Karena sabda Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaklah dia memperhatikan bila dia melihat najis atau kotoran pada sandalnya, hendaklah dia menggosoknya, dia harus mengeluarkannya, membersihkan. Dan makna kalimat dan dia boleh solat dengan memakainya, perlu teman-teman garis bawahi, zaman dulu orang solat pakai sendal. Karena tidak ada keramik seperti kita, tidak ada karpet. Masjid dulu tanah liat. Dan Nabi SAW dan juga para sahabat sholat dengan sendal mereka. Mereka masuk masjid pakai sendal, mereka sholat pakai sendal. Ini boleh hukumnya menggunakan sepatu atau sendal dalam sholat. Tidak boleh disalahkan. Misal ada orang lagi ikut sholat Jumat berjamaah di pinggir jalan, panas terik matahari hari Jumat misalnya,
saf masjid sampai keluar ke jalanan. Lalu dia mau sholat, gitu kan? Dia boleh tidak buka sepatunya, jangan kita salahkan orang itu. Atau dia pakai sandalnya, tidak ada sejadah dia bawa, itu boleh, karena Nabi SAW malah membolehkan, dan Nabi SAW melakukan itu. Makanya beliau mengatakan kalau dia lihat ada kotoran maka dia harus bersihkan dari sandalnya, lalu dia boleh pakai sholat sandal itu. Tentu ini ulama mengatakan adabnya adalah tidak dipakai kalau masjid sudah ada keramik bersih, ada karpet, itu kan, itu sudah tidak termasuk tidak baik. Tapi zaman dulu orang pakai karena memang tidak ada karpet, tidak ada keramik. Atau tadi contoh saya bilang, mungkin di zaman sekarang saf sampai keluar-luar, kemudian orang mau ikut dan memang panas cuacanya, gitu kan, dia harus pakai alas kaki. Di beberapa lokasi, di beberapa tempat di Saudi itu kalau lagi musim panas, semua kalaupun ada pelataran masjid itu pelataran masjid jadi panas semuanya, gitu kan. Panas sekali, nggak mungkin orang sholat dia buka sendalnya, maka dia sholat karena memang panas sekali, bisa memar kakinya karena panasnya, gitu kan. Maka ini yang dimaksud dalam hadis tadi. Dan yang jadi pelajaran kita di sini adalah syarat yang keempat sholat, dia harus bersih dari najis. Sebagian ulama mengatakan kalau seandainya sandalnya saja yang bisa dia buka itu harus dia bersihkan, maka pakaiannya lebih pantas untuk dia bersihkan. Kalau dia lihat najis, dan najis itu kelihatan dari warna dan bau, maka dia harus membuka bajunya, dia harus membersihkannya. Hadis selanjutnya 171 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza wati'a ahadukumul adza bi khuffaihi fatahuruhumat turab." Apabila salah seorang dari kalian menginjak najis dengan kedua khufnya, khuf bisa kaos kaki atau bisa alas kaki, bisa sendal, bisa sepatu, maka alat untuk mensucikan keduanya adalah tanah. Dan hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan ini juga disahihkan oleh Syekh Albani dengan disebutkan sahih di ghairihi, atau dia sahih karena banyak dukungan dari hadis-hadis yang lain. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita untuk membersihkan najisnya kotoran yang melengket di sendal kita atau sepatu, itu hampir sama dengan membersihkan kalau ada jilatan anjing menggunakan tanah. Artinya tidak harus khusus dicuci dengan air, tapi bisa digosok-gosokkan dengan tanah, karena itu sudah mensucikannya. Umumnya subhanallah tanah itu kalau kita gosok-gosokkan kotoran biasanya dia keluar, kalaupun ada tanah yang melengket di situ maka akan membuat kotoran tersebut mati semuanya, kuman-kumannya hilang baunya dengan tanah itu. Makanya sabda Nabi SAW mengatakan maka alat untuk mensucikan keduanya, artinya membuat bakterinya mati, baunya hilang, tidak najis lagi, adalah tanah. Kemudian syarat sah yang kelima betul ya? Hah? Allahu a'lam, ikut atau enggak? Benar enggak yang kelima? Alhamdulillah. Karena sudah mulai ada yang tunduk-tunduk kepalanya, tahu tidur atau merenungi. Baik, selanjutnya yang kelima adalah syarat sah solat tidak boleh bicara, enggak boleh berbicara, gitu kan? Hadisnya adalah 172 dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhihi salata la yuslihu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qiraatul Qur'an." Sesungguhnya salat ini tidak boleh ada di dalamnya ucapan manusia sedikit pun. Sesungguhnya yang boleh ada di dalamnya hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Dan hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya tidak boleh orang ngobrol dalam sholat, ya. Ini pernah terjadi. Dan ini subhanallah terjadi di Masjid Nabawi. Ini penyampaian dari istri saya. Waktu kami lagi umrah, dia bilang masuk ke saf wanita. Ternyata di saf wanita itu ada orang entah dari negara mana lagi sholat, handphonenya bunyi, diangkat sama dia, ngobrol, dan dia bilang saya lagi sholat. Kemudian dia simpan kembali, lalu dia lanjutin sholatnya. Ini batal sholatnya, nggak bisa ngobrol, gitu kan?
Atau mungkin ada orang mengingatkan orang lain, ya, dia bicara dalam sholat, ini semua tidak boleh. Mungkin ini terjadi pada orang-orang yang belum faham, bisa saja terjadi. Karena kadang-kadang ada orang memang, apalagi yang baru masuk Islam, belum faham, mungkin perlu diingatkan gitu. Ada seorang mu'allaf cerita di Saudi, di Madinah, tentu ini tidak berhubungan dengan masalah bicara, saya cuma kebetulan tiba-tiba teringat saja berhubungan dengan sholat. Rupanya dia lagi sholat, orang yang di depannya ini pakaiannya terjepit di badannya, laki-laki sama laki-laki, cuma thaubnya, gamisnya itu terjepit di antara dua duburnya orang itu. Orang yang mu'allaf ini merasa terganggu, maka ditarik sama dia baju itu supaya lepas gitu, supaya jangan ganggu dia sholat. Rupanya orang sebelah pukul tangan dia, dia pikir itu pelanggaran, dimasukin kembali. Kadang-kadang ada orang subhanallah salah dalam melakukan kegiatan tapi mungkin dia. Makanya kita juga kalau menegur orang, teman-teman, kita harus tegur dengan benar. Jangan cuma sekedar kasih isyarat tertentu. Ini waktu dipukul tangannya dia pikir itu salah, padahal maksudnya supaya jangan, tidak usah buat itu, konsentrasi sholat saja gitu kan. Tentu bahasan kita bukan masalah ini, tapi bahasan kita tentang masalah tidak bolehnya ngomong. Sengaja saya selipin supaya yang tidur bangun nih. Ada tidur nggak tadi? Hampir ya. Baiklah. Dan sabda Nabi SAW, sesungguhnya sholat ini hanyalah boleh tasbih, takbir dan bacaan Quran, maksudnya tasbih dan takbir yang sudah diajarkan, kan gitu, bukan umumnya zikir. Karena sudah kita tahu ada doa iftitah, ada doa ruku, ya, ada zikirnya sendiri, ada i'tidal, ada di sujud dan seterusnya, di antara dua sujud sampai salam. Selanjutnya adalah hadis 173 dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, Inna kunna lanatakallamu fi sholati ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalam. Dahulu pada masa Nabi SAW kami biasa berbicara ketika sholat. Jadi para sahabat dulu di awal-awal Islam, mereka kalau lagi sholat terus mereka tahu ada hajat dengan temannya, dia bisa ngobrol sama temannya di sebelah. Di awal Islam, beliau mengatakan kami dahulu di masa Nabi SAW biasa berbicara ketika sholat, di mana salah seorang dari kami biasa membicarakan keperluannya sama temannya, hingga turunlah firman Allah yang berbunyi, peliharalah sholat kalian dan sholat wusta atau sholat pertengahan, dan berdirilah dalam sholat karena Allah dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Maka semenjak itu kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis ini sudah sangat jelas tidak boleh berbicara, dan orang yang berbicara batal sholatnya. Kemudian juga kalau ada kesalahan yang terjadi karena dilarang berbicara, maka kalau imam salah misalnya jumlah rakaatnya, kita nggak boleh bilang imam salah misal. Apa yang harus kita lakukan? Laki-lakinya bertasbih, kalau perempuannya menepuk tangan. Sesuai dengan hadis 174, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, at-tasbihu lirrijali wat-tasfiqu lin-nisa. Tasbih itu untuk laki-laki dan bertepuk tangan untuk perempuan. Muslim menambahkan fis sholah, di dalam sholat. Berarti hadis ini menjelaskan kepada kita karena dilarang tadi ngobrol, tidak boleh bicara. Kalau imam salah maka dia bertasbih. Sebagian ulama fikih mengatakan dan ulama hadis boleh juga bertasbih kalau orang di sebelah yang sedang salah, tidak harus imam. Misal kita lagi sholat, kemudian tiba-tiba ada orang datang, kita sudah tahu ini sebenarnya imamnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dia enggak tahu kalau ini orang i'tidal, atau mungkin ada keliruan yang dia lakukan yang salah, tidak harus imamnya, maka dia boleh mengatakan subhanallah. Laki-laki mengatakan subhanallah. Misal dia lagi sholat,
tiba-tiba di sebelahnya masih ada saf kosong, dia lihat ada orang di belakang satu saf, di sebelah kanannya kelihatan orang itu bentuk saf sendiri, tidak ada orang-orang. Dia bisa mengatakan subhanallah, supaya orang itu tak sadar dia salah, dia harus ke saf kita sholat atau bersebelahan dengan kita. Walaupun di sini lebih fokus ke masalah kesalahan imam. Cuma umumnya boleh masuk kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kata Nabi SAW, tasbih untuk kaum laki-laki dan bertepuk tangan untuk kaum perempuan. Dan yang dimaksud tepuk tangan, ulama hadis memberikan gambaran adalah dia kena meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, maka dia menepuk tangan kirinya saja. Bukan bertepuk tangan, ya. Menepuk tangan artinya menepuk tangan kirinya, gitu kan? Ini untuk perempuan, tidak usah antum laki-laki praktekin ini. Ini untuk perempuan. Ada yang praktekin soalnya tadi sana. Dan riwayat Muslim menguatkan mengatakan dalam sholat, ini hanya khusus dalam sholat. Karena dalam sholat tadi dilarang orang untuk berbicara. Jadi kalau ada orang sholat di sebelah antum, antum sudah selesai sholat lagi zikir, dia salah, nggak usah antum bilang subhanallah, ya. Tegur, bahasakan, walaupun dia lagi sholat. Pak, tadi bapak kekurangan 1 rakaat, misal. Supaya dia faham kalau kita lagi tidak sholat, dianya lagi sholat. Karena teguran ini kalau orang lagi dalam sholat, sama-sama sholat, kita nggak mungkin bicara. Baru kita bertasbih laki-laki dan menepuk tangan bagi perempuan. Tapi kalau orang itu lagi sholat, kitanya tidak sholat, tidak usah kita gunakan tasbih, tegur. Atau misalnya kita sama-sama belum sholat, orang ini kita kemungkinan dia salah, mungkin dalam safnya, kita bilang, Pak, safnya agak rapat, jangan bilang subhanallah. Karena itu hanya untuk dalam sholat saja. Jelas ya? Selanjutnya hadis 175 dari Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir, dari bapaknya radhiyallahu anhu majma'in, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah SAW yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Saya melihat Rasulullah SAW sedang sholat dan di dalam dadah beliau terdengar suara golakan seperti golakan air mendidih dalam periuk karena menangis. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ulama mengatakan hadis ini menjelaskan tentang bolehnya orang menangis dalam sholat dan tidak membatalkan sholatnya. Artinya sah saja sholatnya orang kalau menangis. Karena di sini dikatakan Nabi SAW memang menangis lagi sholat, dan juga riwayat lain menjelaskan kalau Abu Bakar seseorang yang suka menangis, setiap sholat pasti menangis. Umar bin Khattab juga radhiyallahu anhu, di bawah matanya ada garis warna hitam karena seringnya menetes air mata, menangis karena takut kepada Allah, sampai membuat seperti saluran air yang bisa lewat air matanya. Hadis yang selanjutnya 176 dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana li min Rasulillah SAW madkhalani fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnaha li. Saya mempunyai 2 waktu untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. Lalu apabila saya mendatangi beliau sementara beliau sedang sholat, beliau berdehem kepadaku. Riwayat oleh Nasai dan Ibnu Majah. Dan hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama hadis, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani dalam Tamamun Minnah, saya berkata hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ia memiliki 3 illat, rawihnya dhaif, sanadnya muttarib atau goncang, dan matannya juga muttarib atau masih perlu dipertanyakan. Dalam satu riwayat disebutkan sabbaha, bertasbih, sebagai ganti dari tanahnaha atau berdehem. Oleh karena itu hadis ini didhaifkan oleh Al-Baihaqi dan lainnya, dan An-Nawawi juga disebutkan dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dan kedhaifannya sangat jelas lagi nyata. Hadis ini diangkat oleh penulis untuk menjelaskan kepada kita tentang kelemahan hadis ini. Dan kalau misalnya ada orang yang masuk, cukup saja kita melanjutkan sholat. Tidak usah memberikan isyarat dengan mendehem misalnya atau batuk. Ini tidak pernah disebutkan, dan hadis ini dianggap hadis yang punya 3 masalah yang cukup membuat dia tidak bisa jadi hujjah. 177 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu li Bilal, kaifa ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli? Qala yaqulu hakadha wa basata kaffaihi. Dan ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya.
Dan hadis ini disahihkan juga oleh para ulama hadis termasuk Syekh Albani rahimahumullah. Kata Ibnu Umar, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Bilal, bagaimana kalau melihat Nabi SAW salam atau menjawab salam kepada orang-orang, bagaimana Nabi SAW menjawab salam kalau ada orang yang memberikan salam sementara beliau lagi sholat. Bilal menjawab, beliau melakukan begini dan dia membentangkan telapak tangannya. Artinya Nabi SAW membentangkan telapak tangan. Kesannya ini adalah jawaban dari salam. Karena nggak boleh orang lagi sholat, orang dia dengar assalamualaikum lalu dia jawab waalaikumsalam dari sholatnya. Walaupun itu adalah kalimat baik, mulia, tapi nggak boleh jawab salam. Dan Nabi SAW memberikan isyarat dengan telapak tangannya saja sebagai bentuk kalau dia menjawab salam itu. Dan ini sekaligus juga sebagian ulama mengatakan lebih tepat dilakukan kalau ada tamu yang datang sementara kita sedang sholat dan dia melihat kita memberikan isyarat dengan telapak tangan ya, kecuali kalau umumnya sekarang alhamdulillah muslimin sudah tahu kalau orang ini lagi sholat lagi berdiri, karena subhanallah ada orang mungkin lagi sholat di sebelah dia misal di meja kantor ada meja kantornya, di depannya mungkin ada lemari buku, belum tentu semua orang lihat kalau dia lagi berdiri dianggap lagi sholat. Dan orang dari jauh menganggapnya lagi melihat ke bukunya misalnya, mungkin. Jadi kalau ada orang masuk dan melihat dia seperti itu, dia berikan isyarat. Kalau dia lagi sholat, kalau ada yang memberikan salam, assalamualaikum, dia lagi menghadap kiblat, di depannya ada rak buku, mungkin orang pikir dia lagi, dia berikan isyarat. Isyarat ini sudah kita fahami kalau dia sedang sholat. 178 dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata, karena Rasulullah SAW yusalli wa huwa hamilu Umamata binta Zainab, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat Muslim ditambahkan wa huwa ya ummun nasa fil masjid. Hadis ini bunyinya Rasulullah SAW pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab. Di sini sebenarnya Umamah ini anaknya As. Umamah binti As bin Abi As. Nanti kita jelaskan kenapa ditulis Zainab. Apabila beliau sedang sujud, Nabi SAW pernah menggendong Umamah binti Zainab apabila beliau sujud. Beliau meletakkannya dan apabila beliau bangun berdiri, beliau menggendongnya kembali. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dan saat itu beliau mengimami orang-orang di masjid. Hadis ini kita pilih-pilih dulu. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Makna daripada Rasulullah SAW pernah sholat sambil menggendong Umamah. Dan ini Imam Bukhari mengkhususkan bab namanya bab hukum menggendong anak lagi sholat. Dan itu dibolehkan. Karena Zainab waktu itu umurnya masih kecil. Digendong oleh Nabi SAW dalam sholat. Dan riwayat Muslim menyebutkan kalau dia menggendongnya sementara jadi imam. Berarti hukum menggendong anak kecil lagi sholat boleh, walaupun itu imam. Dan caranya dia gendong sampai pada saat dia ruku, waktu dia ruku dia letakkan di depannya, kemudian dia selesaikan satu rakaat, lalu dia waktu berdiri ke rakaat kedua digendong lagi kembali. Hal yang kedua dari hadis ini adalah kalimat yang menyebutkan Umamah binti Zainab. Umamah cucu Nabi SAW, karena Zainab adalah anak Nabi SAW. Dan umumnya orang-orang Arab menyebutkan anak seseorang itu langsung dinisbatkan kepada ayah. Ayahnya Umamah namanya As ibn Abi As, sahabat Nabi yang mulia. Dulu masih dalam keadaan kafir waktu nikah sama Zainab. Tapi Nabi SAW belum diutus. Waktu Nabi diutus jadi Nabi, Zainab mengakui kenabian ayahnya Nabi SAW. As ibn Abi As tidak mau. Maka Nabi SAW pisahkan mereka, dipisahkan, gitu kan? Sampai As bin Abi As mengikrarkan syahadat, terpisahkan. Dan As bin Abi As pernah menjadi tawanan perang. Akhirnya dia lihat akhlaknya muslimin di Madinah baik segala macam. Terus dia tertarik, dia kembali ke Mekah, dia kembalikan semua amanah-amanahnya orang. Kemudian dia kembali ke Madinah, lalu dia syahadat. Waktu dia syahadat oleh Nabi SAW dikembalikan lagi tanpa akad nikah, sudah dianggap sah yang awal. Makanya orang-orang non-muslim yang baru masuk Islam, suami istri nggak disuruh nikah lagi, sudah dianggap sah saja itu pernikahannya, karena Islam sudah menutupi semua yang lalu-lalu. Seperti itulah. Nah, khusus cucu Nabi SAW di sini
Kata ulama hadis dinisbatkan kepada Zainab bukan karena ingin menghapus hukum syar'i, anak dinisbatkan kepada ayah. Karena kan tidak boleh menisbatkan nama kepada selain ayah. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya maka terharamkan baginya surga, gitu kan? Nggak boleh orang ganti nama ayahnya. Di sini termasuk istri nggak boleh pakai nama, nggak boleh ganti nama ayah diganti dengan nama suami. Misal nama ayahnya, nama dia Aisyah binti Yusuf misalnya, nama ayahnya Yusuf. Dia nikah sama suami namanya Ahmad, nggak boleh Aisyah mengganti setelah nikah Aisyah Ahmad, dia ganti hapus nama ayahnya Yusuf, nggak boleh. Ini nggak bakal cium bau surga. Tetap ayahnya harus ada. Makanya istri-istri Nabi SAW, Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, nggak pernah kita temukan riwayat Aisyah Muhammad, nggak pernah. Seperti banyak orang di Indonesia juga lakukan itu ya. Bahkan ada yang sampai ke catatan sipil mengganti nama ayahnya dengan nama suaminya. Ini nggak boleh nih. Hukum syar'i. Tapi di sini secara khusus, kenapa riwayat menggunakan Umamah binti Zainab? Kenapa nama Zainab yang dipakai? Karena ulama hadis mengatakan perawi di sini Abu Qatadah radhiyallahu anhu bukan sedang menyampaikan sabda Nabi, tapi sedang menyampaikan apa yang dia lihat. Jadi statementnya Abu Qatadah ini bukan hadis langsung kan? Dia mengatakan saya pernah melihat, saya pernah sholat bersama Nabi SAW, saya melihat Nabi menggendong Umamah binti Zainab. Berarti bukan hadis ini, tapi perkataan sahabat, sunnah ini termasuk sunnah tentunya benar kan gitu. Tetapi di sini kata ulama hadis Abu Qatadah ingin menjelaskan kepada orang yang dia sampaikan hadis kalau yang Nabi sedang gendong bukan anak orang lain tapi cucunya. Terbukti ini anaknya Zainab. Jadi Abu Qatadah bukan mau hapus namanya As bin Abi As, ayahnya Umamah, enggak. Tapi dia karena ini statement pribadinya, dia ingin menjelaskan ke orang yang dia sampaikan kalau ini adalah cucu Nabi SAW, terbukti ini adalah Umamah anak Zainab. Khawatirnya Abu Qatadah, kalau dia tidak sebutkan itu orang tidak tahu Umamah siapa, karena di Madinah banyak orang namanya Umamah, kan gitu. Bisa difahami sampai sini? Makanya ini kenapa ada lafaz tadi dikatakan dan dia adalah Umamah binti Zainab yang digendong itu. Kemudian hadis ini juga mengeluarkan pelajaran bolehnya seorang laki-laki atau perempuan menggendong anaknya walaupun dia sholat sendiri. Tadi kan kita ambil bicara hukum sholat berjamaah. Sholat sendiri pun boleh. Dan ini ada fadilah membawa anak ke masjid. Membawa anak-anak. Nabi SAW bawa ini. Banyak orang pikir kalau bawa anak kecil ke masjid nanti ribut, gitu kan. Ya itu resiko memang. Bahkan banyak riwayat yang menjelaskan kalau Nabi SAW membiarkan para sahabat dan sahabat membawa anak mereka. Dan pernah dalam riwayat Bukhari yang lain, Nabi SAW sholat dan para sahabat mengatakan kami belum pernah lihat Nabi sholat secepat itu. Sangat cepat. Sampai kami heran ada apa? Setelah salam kami tanya, ya Rasulullah, Anda belum pernah sholat seperti ini sebelumnya. Ada apa? Kata Nabi SAW, tadi saya mendengar tangisan anak bayi di saf wanita. Maka saya khawatir ibunya tidak khusyuk, saya percepat sholat. Nabi enggak suruh bilang, keluarkan anaknya, suruh bawa keluar, bikin ribut di masjid. Enggak. Ini sebuah fadilah. Dan subhanallah, coba dipraktikin bagi yang punya anak-anak. Bahasakan baik-baik walaupun mereka belum bisa ngomong. Saya praktekkan sama anak-anak saya, alhamdulillah berhasil. Saya sampai bilang juga sama istri saya, kalau anak-anak mau ditinggalin walaupun masih bayi, bilang, Umi mau ke dapur ya, sebentar nak. Insya Allah nggak nangis anak itu. Dengan kuasa Allah, bahasa manusia itu bisa difahami walaupun mereka belum bisa ngomong, gitu kan? Saya kalau mau bawa anak saya walaupun dia masih belum bisa lancar ngomong, saya bilang ke masjid, jangan ribut ya, ikut sholat. Iya ikut sholat ya, ikut sholat ya. Kadang-kadang dia Allahu alam, mungkin Allah menjaganya. Dia kalau lagi sholat, saya kadang-kadang jadi imam dekat masjid dekat rumah. Kalau saya sholat di sebelah saya. Kadang-kadang dia balik-balik ke belakang, tapi dia tetap berusaha menjaga, gitu kan? Tetap berusaha menjaga. Saya itu positif sekali. Dan hampir sekarang anak saya 3 tahun, setiap kali saya mau ke masjid pasti selalu mau ikut. Sangat positif, gitu kan? Sangat positif. Dan subhanallah dengan beberapa kali saja dia ikut sholat 2 kali 3 kali. Itu dia bisa mengulangi Al-Fatihah seperti saya baca, gitu kan? Dia bisa mengikuti surah, gitu kan? Walaupun kadang-kadang kalau saya lagi baca dia juga kerasin suara, sedikit terganggu, gitu kan?
Tapi dia belajar, alhamdulillah dia belajar. Ini fadilah, mengenalkan anak-anak dengan rumah Allah, buat mereka suka dengan masjid. Hiburannya main di masjid, tidak apa-apa, gitu kan? Lebih baik lagi tentu kalau ada taklim atau ada kegiatan-kegiatan masjid apa sholat berjamaah, mungkin ada pihak masjid itu Pak, ini mungkin belum terfikir ya. Saya karena belum menemukan, kalau saya lihat ini ada bagus sebenarnya. Misal ada ruangan di belakang masjid disiapin khusus, itu ada mainan-mainan anak-anak yang baik mendidik Islam, mereka bisa main di situ, gitu kan? Mereka bisa main di situ, itu positif. Ibu-ibunya juga mungkin yang lagi berhalangan bisa tunggu di situ, dan di situ ada layar, mereka bisa nonton pengajian kalaupun ada, supaya tidak mengganggu jemaah yang lain, kan gitu. Karena kadang-kadang memang ada yang kebetulan anaknya sakit, rewel, nangis, nanti mengganggu konsentrasi jemaah. Ini juga perlu dijaga. Tapi yang jelas membiasakan anak mengenal masjid bagian daripada sunnah Nabi SAW, karena beliau pernah menggendong Umamah dalam sholat, padahal bisa dikasih ke orang lain. Tapi kenapa Nabi SAW bawa dalam sholat? Nabi SAW juga pernah sholat lama sekali sujud dalam riwayat yang lain, sampai para sahabat mengatakan kami mengira Nabi SAW tertimpa sesuatu pada beliau, mungkin meninggal, mungkin ada Nabi sakit, karena lama nggak angkat kepalanya. Setelah selesai tahiyat salam, kami baru tahu ternyata di punggung Nabi SAW ada Hasan dan Husain lagi bermain. Jadi Nabi SAW sengaja tidak dorong gitu. Biasa ada orang di antara kita emosi, anaknya naik didorong, marah-marah, cubit, nggak boleh, biarin aja, gitu kan? Biarin mereka bergembira, nggak apa-apa. Yang penting kita juga coba berusaha. Allah memahami kok, ini hukum syariat. Kalau anak-anak itu memang sudah seperti itu keadaannya. Yang terakhir teman-teman, hadis dalam bab kita. Jadi ada 5 tadi syarat sahnya sholat. Tapi ada hal-hal di sini yang disebutkan yang tidak membatalkan sholat, gitu kan? Walaupun dia tidak masuk dalam syarat salat tadi, syarat sah, seperti tadi masalah mengangkat tangan kalau kita memberikan isyarat orang yang salam, kemudian menangis dalam sholat, kemudian mengucapkan tasbih bagi laki-laki kalau imam atau orang di sebelahnya salah, atau memepuk telapak tangan bagi wanita. Termasuk di sini yang boleh dilakukan dalam sholat adalah disebutkan nomor 179 hadis, bolehnya membunuh ular dan kalajengking lagi sementara sholat, karena 2 hewan ini beda dengan hewan yang lain. Dia kalau mau nyengat dia nyengat, kan gitu. Jadi memang beda. Mungkin kalau ada hewan-hewan lain itu kalau dia lihat manusia bergerak, ruku, sujud, mungkin dia akan pindah. Tapi 2 hewan ini tidak. Emang dia kalau mau menyengat dia menyengat, bahkan sedikit gerakan dia menganggap dia sedang terancam. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, uqtulul aswadaini fis salah, al-hayyata wal aqrab, bunuhlah 2 binatang hitam sekalipun di dalam sholat, ular dan kalajengking. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan juga Abu Daud meriwayatkan dan mensahihkannya, Ibnu Majah juga Tirmidzi, dan Syekh Albani juga mensahihkan dalam Sahih Sunan Abi Daud. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tidak batalnya sholat seseorang, tetap sah kalau dia membunuh 2 hewan ini. Membunuh 2 hewan ini. Sebab 2 hewan ini sebagaimana saya bilang tadi, hewan yang berbahaya. Kalau dibiarkan maka dia bisa mematikan orang yang sedang sholat. Ada juga hadis-hadis yang lain tentunya yang menyebutkan tentang tentu ini panjang lebar ya, masalah ular dan kalajengking. Ada juga riwayat yang menjelaskan kalau ular itu bisa termasuk jelmaan syaitan ya. Tapi yang jelas terlepas daripada itu ada hadis lain berbunyi bunuhlah 5 hewan, boleh membunuh 5 hewan dalam keadaan berada di wilayah haram atau di luar haram. Kalau disebutkan ular, kalajengking, anjing buas, burung gagak ya, terutama yang memiliki 2 warna di bagian dadanya, selain hitam kulitnya, bulunya juga putih bagian dadahnya, dan juga satu lagi itu apa? Tidak cecak hadisnya lain. Tikus ya, tikus. Ini boleh dibunuh walaupun kita berada di wilayah haram atau di luar haram. Tahu wilayah haram ya? Wilayah yang ada di sekitar Mekah sama Madinah dan Palestina, di sekitar masjid itu. Namanya wilayah haram, wilayah dimuliakan. Itu wilayah haram teman-teman, tidak boleh dibunuh hewannya, nggak boleh dicabut pohonnya. Orang berbuat dosa situ bisa dilipat gandakan hukumannya. Nah tapi 5 hewan ini boleh dibunuh walaupun di wilayah haram.
Termasuk di sini ular sama kalajengking yang menjadi saksi bahasan kita. Tapi ular sama kalajengking lebih jauh lagi teman-teman sekalian, karena dalam sholat pun boleh dibunuh. Kalau burung gagak tadi, ya, tikus itu tidak ada perintah dalam agama. Kalau dalam sholat, tapi ini dalam sholat pun disuruh bunuh karena berbahayanya dua hewan ini. Malah teman-teman lagi bertanya mengatakan, Ustadz, kalau memang hewan ini disuruh bunuh, kenapa Allah ciptakan? Ya Allah ciptakan karena Allah ingin menguji hambanya. Ya begitu. Patuh enggak? Ini saya suruh bunuh, ini saya sudah ciptakan. Sama dengan kasus Allah ciptakan babi. Ini babi. Kalau Allah tidak buat bentuknya, tidak ciptakan bentuknya, nanti manusia protes. Ya Allah, kau haramkan babi ya Allah, tapi kami tidak tahu mukanya bagaimana. Nah ini babi ini warnanya, ini bentuknya. Jangan makan ya, haram. Nah, gitu. Seperti itulah. Karena manusia Allah sebutkan, ya. Allah ciptakan dari sperma, lalu Allah mengatakan fa'idah huwa khasimun mubin. Kalau sudah mulai besar manusia itu suka khasim, suka membantah. Enggak ada, enggak mungkin. Kenapa? Banyak bertanya. Padahal tadi dia setetes sperma tidak ada apa-apanya, gitu kan. Bayi diurus oleh orang tuanya, makan minum disuapi, tiba-tiba besar punya ilmu sedikit sudah sombong. Maka Allah menutup semua celah itu dengan menciptakan. Makanya di sini Allah ciptakan ular dan kalajengking. Memang diantaranya adalah untuk menghiasi muka bumi ini. Allah lihatkan kekuasaannya menciptakan, dan memang juga dijadikan ibadah dalam membunuhnya. Allahu a'lam bissawab. Jadi ini bahasan kita tentunya bab 3, dan insya Allah kita bahas lagi di pertemuan akan datang bab kita keempat, masalah sutrah atau pembatas orang sholat. Ingat ya, kita masih membahas bahasan tentang syarat-syarat sholat. Kita berdoa kepada Allah semoga saja majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diterima dengan kemahamurahannya, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan juga diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya sang pencipta Allah. Dan kita berdoa agar semoga Indonesia dijadikan sebagai negara yang makmur, tentram, penuh dengan keamanan, dan dipenuhi oleh kaum muslimin yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan pemimpin-pemimpin muslim yang juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita tidak pernah kita lupa di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa yang sedang tertindas dimanapun mereka berada. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab. Semuanya satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Tentu kalau ada benar dari Allah teman-teman sekalian, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Di sini ada beberapa buku, saya tidak sempat membagikannya, tapi insya Allah mungkin sebentar selesai sholat, insya Allah saya akan tanyakan, kalau Allah masih mudahkan beberapa pertanyaan. Kalau tidak saya akan simpan untuk pertemuan kita di hari Rabu malam di sini, kajian dosa-dosa besar, dan insya Allah kita akan bagikan nanti. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.